Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini saya coba akan sedikit membahas yang memang lagi rame di media sosial, yaitu masih seputar kasus Banpol. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Tentunya doa dari saya adalah doa semoga bertambah rezekinya, bertambah barokah dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang terima musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita support juga polisi kita, semoga bisa mengungkap kasus ini. Yaitu sekarang saya akan coba membahas masalah yang lain, masalah Banpol, yaitu di channelnya Luruskan yang terus menggeber materi daripada Banpol. Dan sekarang lagi ngegeber Mas Jack, Bang Jack nih, lagi digeber Bang Jack. Beberapa videonya dari Luruskan itu seperti terus mengejar kontennya Bang Jack, yang Bang Jack bersama Kang Hedi menuju Polsek. Disampaikan bahwa di sana keterangannya tadi disampaikan oleh Luruskan bahwa tidak ada Banpol di sana. Nah, kalau saya sekarang begini, saya tidak membahas masalah keberadaan Banpolnya, tetapi adalah saya membahas masalah Luruskannya nih. Kesininya channel Luruskan pada saat menanggapi komen, kemudian menjawab komen, ya, kemudian terutama yang masalah menjawab komen, ya, saya lihat bagaimana Luruskan menjawab komentar-komentar yang agak sedikit panas. Itu kok berbeda ya rasanya gitu loh. Kenapa saya katakan begini? Gini ya, pada saat kita kenal seseorang, ya, katakanlah saya punya kenal dengan Kang Heri, saya kenal dengan Bang Jack, saya kenal dengan Bang Yahya, saya kenal dengan Danu. Mereka punya karakter masing-masing, ya, dan karakter yang berbeda. Nah, pada saat saya katakanlah saya mengenal Kang Heri, karakternya demi A misalkan, ya, atau Bang Yahya B. Nah, pada saat saya mengetahui karakternya Kang Heri A, tiba-tiba dalam satu perjalanan kok berubah jadi karakter B gitu ya. Nah, ini kan jelas terasa, jelas terlihat ada perbedaan. Nah, apa hubungannya saya dengan Luruskan? Saya nggak begitu kenal banget sih, cuman saya sering berkomunikasi dengan Luruskan ini, ya, dengan Bapak ini. Dan pada saat saya teleponan panjang lebar dan sebagainya, bagaimana saya menilai karakter beliau, ya, juga waktu awal-awal bagaimana cara beliau mengomentari komentar-komentar, ini kok ada sedikit berbeda gitu ya. Sekarang ini ya, nggak tahu nih apa pengamatan saya salah atau gimana, tapi nanti nggak tahu, mudah-mudahan nih Pak Luruskan juga melihat channel saya nih ya. Kok saya melihat ada yang berbeda itu dari cara Pak Luruskan menjawab komentar, ya, kemudian juga pada saat ini, terutama yang komentar, ya, juga pada saat menjawab daripada di video juga. Nah, di komentar itu saya lihat pada saat menanggapi komentar-komentar yang pedas, itu dijawab lagi dengan pedas gitu ya. Padahal yang saya tahu selama ini Luruskan tidak begitu gitu. Yang saya tahu ya. Tapi ini kalau saya lihat komentar-komentar pedas dijawab pedas lagi. Malah ada yang menyudutkan seseorang, malah sampai saya lihat ada komen, wah ini si ini seneng video X gitu ya, sampai bicara begitu. Nah, itu sebenarnya kalau saya lihat ini bukan karakter beliau gitu ya. Mohon maaf sekali lagi, ini baru pengamatan saya.
bukannya saya sok tahu sok kenal enggak, tapi beda aja menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya ada yang beda gitu. Itu kayaknya bukan beliau gitu, kayaknya ini bukan lurus kan, seperti begitu kalau ya saya lihat. Apakah ada apa akunnya beliau ini dipegang oleh orang berbeda mungkin atau tidak, saya tidak tahu, tapi ya itu saya rasakan ada perbedaan di sini gitu ya. Begitu komennya begitu apa, saya nggak usah sebutkan di inilah ya, saya tidak akan cantumkan di ini. Oh, saya sudah screenshot sebenarnya itu yang komen-komenan beliau itu. Yang terpedasnya terakhir yaitu yang bilang bahwa sampai mau bilang saksi anu ya suka nonton film X gitu ya. Nah itu luar biasa kan, itu terlalu apa namanya, terlalu jauh ya kalau sampai segitu gitu. Dan saya lihat ini bukan karakter beliau gitu. Beliau itu kadang-kadang tidak pernah menanggapi kalau hal kayak gitu. Biasanya yang saya tahu ya di awal-awal dulu ya, di awal-awal nggak pernah menanggapi. Malah beliau itu hanya menanggapi hal-hal yang sifatnya materi. Kalau sifatnya materi memang beliau suka menjawab ya. Kadang-kadang suka panjang lebar itu dengan siapa? Asjidan, pernah disebut dengan Asjidan panjang lebar. Tapi kalau hal-hal yang kayak yang sifatnya apa ya, yang itu beliau tidak pernah menanggapi. Biasa yang saya tahu, kok ini kok sepertinya ditanggapi gitu sampai ada kata-kata bodoh dan lain sebagainya seperti itu ya. Aduh, ini saya bilang apa namanya, di komentar ini agak-agak sedikit panas ya. Nah itu sekali lagi itu udah baru pengamatan saya sebagai orang yang selama ini saya kenal, diluruskan ya. Beliau saya kenal panjang lebar, juga saya sering ngobrol dan sebagainya. Saya lihat ini sepertinya bukan karakter beliau pada saat menanggapi apa namanya, jawaban-jawaban atau komentar-komentar dari yang komentar pedas seperti itu. Dan juga masalah pressure terhadap video YouTuber Bang Jack juga, ini juga nggak seperti seolah tidak seperti apa ya, memperlihatkan beliau gitu sepertinya ya, seperti itu. Ini keraguan saya sebenarnya gitu. Ya tapi sekali lagi hanya beliau yang tahu ya, hanya beliau yang tahu. Semoga beliau menonton video ini sampaikan bahwa saya agak ragu ini apakah ini benar-benar luruskan atau bukan gitu, yang menanggapi komentar-komentar yang pedas-pedas seperti itu. Baik, itu adalah keraguan saya terhadap masalah luruskan. Nah, saya masalah banpol, sekarang saya pengen coba membahas masalah banpol ya. Kalau saya sih begini, kalau masalah banpol itu kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan, bahwa silahkan sampai di mana ujungnya banpol ini, karena kita juga tidak bisa kita punya kapasitas masing-masing ya. Ada kapasitas kita bisa mengerti masalah IT, ada juga yang tidak mengerti. Bagi saya sendiri tidak begitu, tapi saya hanya melihat dari kebiasaan aja, bahwa kalau saya melihat daripada apa yang disampaikan Danu bercerita ya, Danu pada saat bercerita masalah banpol ya, dari A sampai Z ya, masalah dia ketemu kemudian memfotokan, kemudian cara dia mengatakan bahwa oh begini, oh begitu, seperti banpol tangannya di sini memegang kunci kemudian masuk duluan, kemudian Danu cerita pada saat dia menguras bak seperti itu. Ini kan hal yang berarti saya punya keyakinan ini dilakukan oleh Danu gitu. Jadi dan kebenarannya ada, sebenarnya ada itu masalah banpol. Nah justru kalau saya berpikiran adalah bukan masalah ada banpol apa tidaknya. Malah saya berpikiran sekarang begini, apakah apa yang disampaikan oleh Danu itu yang pertama kali adalah polisi, kemudian diganti jadi banpol? Apakah ini sebenarnya di situ titiknya? Apakah titiknya memang di situ? Nah itu yang sebenarnya yang saya pikirkan tuh. Yang saya pikirkan itu bentuk fisiknya. Nah bentuk fisiknya itu ada, cuman apakah itu memang banpol atau memang polisi? Nah itu sebenarnya ya. Baik, demikian materi sore ini. Nanti akan saya kupas bahas lagi masalah
masalah apakah ini banpol ataukah ini polisi. Nanti saya akan bahas itu. Karena kalau saya lihat fisiknya, dedegannya itu, kalau saya lihat itu ada. Kenapa? Karena pada saat Danu menceritakan kronologis itu betul-betul terperinci. Maka kalau saya katakan kalau orang yang berbohong itu susah menceritakan terperinci, susah. Nah ini seperti yang dibicarakan oleh Danu betul-betul terperinci. Jadi saya yakin bahwa memang itu ada. Cuman permasalahannya apakah ini banpol atau polisi. Walaupun sudah disinyalir bahwa itu banpol. Seperti itu. Demikian materi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.